Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertolak ilmu, belajar bersama tentang agama kita. Salawat dan salam mungkin mereka barengkau dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengentaskan kita minal hurmati ilan dari kegelapan, dari kekafiran kepada cahaya Islam. Sehingga kula panjenengan ngantos sameika alhamdulillah pasih berpegang teguh kepada agama Allah, yaitu al-Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa kula panjenengan tahu sumber hukum di dalam agama Islam itu yang pokok adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Kemudian nanti ditambah lagi dengan ijma, qiyas dan sebagainya. Tapi sumber yang kedua sumber tadi adalah yang harus kita pelajari secara sungguh-sungguh. Namun disayangkan ada sebagian dari saudara-saudara kita yang Quran itu asing. Tidak ada pemahaman itu. Al-Quran tidak ada. Cuma ini asing itu. Yo rata itu kok, dan saya dari sini. Jadi menjadi hiasan lemah. Mungkin suatu saat tinggi akad nikah itu maksudnya tinggi mahar. Ya betul nopo-nopo. Tapi sekedar tinggi mahar kalau disayang kan ini. Jadi mungkin berarti tinggi mahar terus rampung dilebetnya lemah. Buka enek pas sotok. Itu kan milih ayat. Nah ini juga harus menjadi perhatian. Padahal ini namanya pedoman hidup. Minimal ada 4 fungsi alquran. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa maksudnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Terus hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi bulan Ramadan unzila fihil Qur'an. Diturunake tenggen Ramadan itu napa? Al-Quran. Maksudnya hudal linnasi, tiga petunjuk bagi manusia. Hudal linnasi, tiga petunjuk bagi manusia. Jadi sing ngomong menungso niku seharusnya mengambil petunjuknya dari Al-Quran. Kecuali nek imam bebek entrok hudal linnasi lebih nanti lalu untuk menjelaskan bayin itu menjelaskan mungkin dari bahasa Jawa bayan bukan Pak bayan dan ini jelas itu. Jadi hudal linnasi itu adalah untuk petunjuk. Neng masalah itu lah sing arep dadi petunjuk niku pripun wong macam mboten tahu. Lah macam pripun
buka meskipun macam badan bisa mengenai parah. Maka ketika kita mengaku sebagai umat Islam, ya bagaimanapun caranya agar kita bisa membaca, memahami dan mengamalkan. Nah, pintu pertama membaca sakit mau pintu yang kedua memahaminya itu. Itu adalah fungsi Al-Quran. Sehingga menjadi tidak berfungsi. Budannya menjadi tidak berfungsi. Sehingga pakai petunjuk yang lain. Ajengika kan petunjuk sinten. Nanti petunjuk sinten dimulai petunjuk iki Selasa Kliwon, Raja ketemu Bupati karo Pak terus budaya itu boleh sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Boleh sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Budal linnasi. Mari kita jadikan sebagai petunjuk. Pintu utama supaya bisa jadikan petunjuk, bisa membaca, kemudian baru memahami, baru melaksanakan. Maka sekali lagi, ya kalau kita bisa memahami, baca pun itu nanti juga harus dengan yang benar. Ketika Al-Quran dibaca dengan salah, maka artinya juga salah. Jadi apa yang dimiliki dulu? Orang bukan ojo-ojoannya dilebih salah gitu. Itu ngojal apik yang esok dari ngajal juga karena ucapannya salah, maka harus belajar betul-betul belajar. Mulai dari kelas gitu, belajar tenang. Umurnya awalnya dengan mengakus kelas dereng rampung. Ada seorang pakar mengatakan bahwa Al-Quran adalah sumur tanpa dasar, buat ada dasar. Kalau kita pelajari terus menerus akan terus menciptakan, memunculkan ilmu yang baru. Sing lucunya oleh Al-Quran itu dipelajari di luar negeri, di negara-negara kafir, tetapi hanya diambil dari sisi ilmu pengetahuannya. Contoh ketika dua jenis air laut bertemu, bahro ini di dalam Al-Quran, dua samudra yang bertemu. Niku orang-orang barat sana sebelumnya ini manuskrip kuno, namanya Al-Quran itu manuskrip kuno karena umurnya sudah 1400 tahun. Ini ternyata sudah disebutkan. Ini pertemuan dua samudra, airnya berbeda, warnanya sangat campur. Karena di dalam Al-Quran disebutkan di situ diciptakan pembatas, dinding pembatas yang tidak kelihatan. Warnanya beda, rasanya beda, suhunya beda, kadar garamnya berbeda. Saat ini menjadi objek tempat wisata. Seharusnya umat Islam yang bisa mempelajari. Jadi sekali lagi dari nasi. Maka ketika kita mau berumah tangga, ya bagaimana kalau Al-Quran? Apa itu guncingan yang dibisik? Nah ini cara Al-Quran mahram nomor badan kan yang bermahram itu salah saya benar-benar nomor mahram mungkin ini orang sedang pakai ekor naik ajeng. Nah itu mahram itu yang diharamkan. Nah itu yang pertama. Maka ketika Al-Quran tidak dijadikan petunjuk, jadi ini koyong dan ini mengetos ini keadaan bernama ini tidak karena yang penting ini umat Islam sendiri kalau di sini mayoritas Muslim seharusnya negeri ini ayam tentrem karena mayoritas Muslim dan mayoritas berpetunjuk kepada Al-Quran. Yang Islam diberi alergi, nak dibaca Al-Quran bunyinya panas. Sinten sing dibaca Al-Quran bunyinya panas? Sinten? Iblis. Maka sekali lagi harus menjadi perhatian. Kalau kita tidak ahli, jadikan kita sebagai ahli Al-Quran. Kamu tak? Nah, awal ini sakit dia sudah. Karena apa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang mau membaca. Besok nek utang
pada masa kabeh wong perlu pertolongan. Mung eneng sing diparingi Tuhan, enten sing boten, enten sing diparingi syafaat, enten sing boten. Mari kita bersiap diri menyongsong gelem-gelem awake dhewe mati. Tetap menemui nanti di pada masa, maka yang bisa diharapkan adalah syafaat satu. Salah satunya adalah dari membaca Al-Quran. Bahkan di sebuah hadis disebutkan nanti Al-Quran yang kita baca akan menjelma menjadi seorang yang baik berupa, yang baik budi, yang akan menemani kita ketika kita dihadapkan kepada dua malaikat Munkar dan Nakir. Maka disebut pergi, dan kamu siapa? Saya mau menanyai orang ini. Silakan pergi. Tidak. Orang ini yang setia membaca saya, kata penjelmaan dari kata di dunia, maka sampai nanti akan kami teman luar biasa. Nah, itu bisa meninggal ke kuburan sinter, pun meninggal. Semuanya akan kembali. Semuanya akan kembali biasa-biasa saja. Senajan si meninggal kok terkenal wong pangkat itu bahasa sasih ban meskipun benar sekali oleh dunia sudah berjalan seperti biasa lagi. Jadi jangan berharap untuk mendapatkan pertolongan ketika kita tidak mau menyentuh Al-Quran. Fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, balinasi perbayinasi minal dawal furqan sebagai al-furqan, pembeda antara yang baik dan yang buruk, yang jahat, kemudian yang baik, yang jahat, yang baik, yang buruk, yang halal, yang haram, dan sebagainya. Kalau orang bukan kenal Al-Quran, maka bukan kenal apik elek menurut awake benar dan salah menurut awake. Sudah saya jelaskan bahwa kebenaran itu mesti ada tiga. Siji benar menurut menurut awake ini. Ini adalah kebenaran yang banyak tidak benarnya. Pokoknya menurut aku ini benar. Menurut Korea salah ya ini namanya orang yang egois. Pokoknya menurut aku ini orang yang egois. Orang seperti ini tidak bisa diskusi sana. Pokoknya menurut aku benar. Maka kebenaran itu adalah relatif, kecuali kebenaran Al-Quran, kebenaran yang mutlak, tidak bisa dibantah. Yang kedua adalah kebenaran menurut benar wong akeh nek saja. Kalau menurut wong akeh benar ya mesti benar. Nek pemilu bae menurut wong akeh apa kuwi halal. Apakah itu Al-Quran tetap halal? Betul. Gitu. Betul, meskipun orang banyak menganggap itu benar, itu tidak biasa-biasa saja. Kebenaran menurut mayoritas manusia belum tentu benar menurut Al-Quran. Wong sak dina ngakoni nek iki bener nek Al-Quran katakan salah itu betul. Salah. Yang ketiga kebenaran menurut Allah, menurut Tuhan, menurut Al-Quran. Inilah kebenaran yang mutlak. Maka sekali lagi sebagai manusia kita harus merasa nek pendapatnya awake dhewe salah ya kudu ngakoni karena kita bukan Tuhan. Jadi pendapat kita tidak mungkin benar mutlak. Mengambil diskusi, kita ngobrol itu kan organisasi bulan-balik terus jenis manusia yang macam-macam ngobrol lebih mengambil diskusi. Pokoknya pendapat rapi gue empat besok ramen. Nah ini ngerti lagi organisasinya tidak bubar. Nek kabeh menganggap pendapatnya benar akhirnya tidak ketemu. Maka kembali kebenaran itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang kedua, sebagai pembeda manusia itu tidak betul tiga pembeda mungkin terus berbeda ngapur nunjang palang nek basa Jawa. Sing halal dianggap haram, sing haram dianggap halal. Karena apa? Karena tidak punya alat sebagai pembeda. Fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga sebagai obat. Bagaimana Al-Quran sebagai Bapak Ibu wasifat sebagai sifat, sebagai obat. Mula disik sing sok percaya klenek, obatnya nganggo Al-Quran. Terus ditulis nang kertas, diobong, terus pun awalnya diledokke nang wedang teh pamungkin gilane. Karena diartikan secara literal, gitu. Padahal yang adalah
sebagai obat yang ada di dalam dada. Penyakit tenden jero ati. Napa? Penyakit kekafiran, penyakit kemunafikan, penyakit kezaliman, penyakit kesyirikan, penyakit fitnah, penyakit panas dan obat dan sebagainya. Itu semua adalah penyakit hati yang bisa mengobati ketika orang tersebut kembali kepada Al-Quran, sehingga artinya bisa ini jenjem damai tentram karena kembali berakrab dengan Al-Quran. Ini bukan itu kurikulum panas musuh gitu, wabib salah gitu, bujurnya ada jedek, aku mau ada jedek mau salah gitu, kalau salah itu salah, tidak salah diklo ya salah. Ini kemarin, maka harus menyadari sebagai suami istri sesama muslim harus saling menasehati. Fungsi Al-Quran yang keempat sebagai nasihat. Milo tentang Al-Quran sepertiga isinya pasti manfaat. Isinya kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Lut. Semuanya diceritakan di situ agar sebagai pelajaran, agar sebagai nasihat bagi kita, agar kita bisa mengambil iktibar, bisa mengambil contoh. Oh kenapa ya umat Nabi Lut kan sikap kalian bisa mengenai musik ini safilah aliyah atau aliyah safilah sing dua dikisarke sing misal dibuli di balik bumi ini umat Nabi Lut sebabnya dikandani boten kena angel. Nah awal diri itu nasihat, awal diri ampun ngantos seperti itu gitu. Bila dikandani karena Al-Quran ampun nyayir. Nek Quran sudah mengatakan kisahkan yuk jadi bersih. Al-Quran sudah mengatakan nek mobil merkuli haram, maka setiap orang yang itu jelas pelanggaran terhadap syariat. Nek syariat itu biasa itu. Al penting aku orang gak buang dia. Orang gak buang dia. Nek kamu melecehkan Allah orang sadar. Perintah Allah untuk sebagai buat langgan. Mulai kulit sengsara ya wis pas. Allah mengatakan nek judi niku haram ya tetap haram. Lamun sithik kok kamu sendiri bisa Allah. Ini wis nek kowe kok sudah. Alah, negara ini. Alah, apa sebenarnya? Toto gelap disingkat Togel, toto gelap. Jadi niku karena betul resmi, maka disebut gelap. Niku ternyata banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Banyak orang-orang Indonesia yang sering pergi ke Pulau Christmas, Australia gitu. Di situ diberi tempat orang-orang yang suka berjudi. Jenis nopo apa nenten, apa nenten itu cuma duit pirang-pirang nenten di Pulau Christmas ini. Dan tidak sembarang orang bisa masuk di sana, harus pakai kartu member antar jemput. Mungkin ada dibeli itu ada yang jemput luar biasa. Jadi maksiat diorganisir dengan rapi. Sementara saya bukan maksiat, untuk diorganisir rapi ya kalah. Maka sekali lagi sebagai nasihat, Quran itu jenis pun nasihat itu oleh panjenengan, neng boten karena tidak dibaca, boten mengertos. Sepertiga isinya hampir kisah-kisah. Sepertiga berikutnya tentang hukum, sepertiga berikutnya tentang apa? Ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi mungkin ketika kita baca Al-Quran kita renungkan bagaimana kemudian Nabi Musa umat yang mayat raja Bani Israil wis diselamatkan dari kejaran Fir'aun lagi enggak lautan wis bergawe ke patung Arab disembah enggak kurang aja. Nah kita jangan sampai seperti itu kan. Ini sebenarnya bentuk nasihat kepada bulan panjenengan sedherek. Jadi sebagai nasihat, maka mari kita betul-betul di bulan puasa ini membaca Al-Quran kalau perlu dengan target. Wah, gandeng ini yo lingkungannya mendukung, ngawung lingkungannya mendukung sangat muslim, 100% muslim. Kurang apa? Udune sedina iki yo targetnya 5 juz. Apa nanti? 5 juz udune itu sesasi udune
kudune sesasi kata bukan susu di kata atau terus belah titik bukan ini kata ya sing maksudnya bacanya itu ya sing tartil tartil dan tartil itu paham. Nah, maka pondok-pondok sekarang ada yang mengutamakan tahlil 15 juz 20 juz, tapi ada yang mengutamakan tahlil ini jarang. Yang ada dengan platformnya, dengan iklannya Tahqiqul Quran adalah MBS Padat. Itu mesti perusahaan bawahnya Tahqiqul Quran. Setiga tahun targetnya hanya 6 juz. Jadi 90 juz. Tetapi yang ditekankan adalah Tahqiqul Quran. Faham. Iki maksudnya piye, iki karepe piye. Itu Tahqiqul Quran. Jarang pondok yang Tahqiqul Quran ada Quran. Makanya panjenengan ngaji sekolah itu kalau silakan cari yang Tahqiqul Quran. Mungkin lulus itu gitu lumayan. Jadi kalau memahami Al-Quran berarti harus dengan alatnya. Satu dengan bahasa nahwu, sorof, balaghah dan sebagainya. Hadis, fikih, bahasa semua. Karena fungsinya itu untuk memahami ayat. Dengan tahqiq ya kurang dia buat ayat betul. Itu adalah fungsional Al-Quran. Orang mau hidup damai, bagaimana kalau di dalam hatinya banyak penyakit hati? Sekarang damai berikut, wong sidik-sidik, mungkar sidik-sidik, nesu tonggolnya kepenat ratrimo, orang hubungannya gitu. Senangannya itu bodohnya, wong bilang kayak ini dulu sebenarnya. Aku itu orang dewi. Nggak sih mari panas kan itu. Maka sekali lagi kembali kita kepada Al-Quran agar kita menjadi sakinah bahagia. Itu dalam bahasa Arab salah satunya adalah sakinah. Maka ayat yang saya baca pertama tadi, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Subhanallah, suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran, yang menurunkan sakinah. Di mana sakinah diturunkan? Fi qulubil mu'minin. Berarti syaratnya kudu mukmin, kebahagiaan yang sejati. Ini kan hatinya orang-orang mukmin, karena ini adalah pernyataan dari Allah sendiri. Tak turunkan ketenangan, kebahagiaan di mana? Di hatinya orang-orang mukmin. Supaya tambah iman, liyazdadu imanan. Liyazdadu iman. Supaya tambah iman nih. Tapi nek pengen bahagia sing sabenere dadi wong mukmin. Bahagia itu boten nenten hubunganipun dengan satu harta kekayaan, tidak ada hubungannya dengan pangkat dan jabatan, tidak ada hubungannya dengan nomor, tidak ada. Karena itu adalah milik Allah yang diturunkan kepada orang mukmin. Maka syaratnya adalah orang itu harus taat kepada Allah. Bahagia, buatan senang, beda bahagia kan senang, beda betul, beda tipis. Jenengan basket motor anak senang deh, senang. Itu memang di motor lebih no. Ini bahan kejelekan, jenengan tidak pengen misalnya menuntut, senang, komplain ya, barang rambut. Itulah kebahagiaan dunia. Hanya sekejap. Jadi nek jenengan kepen bahagia seterusnya di dunia, kleru masalah mati. Kebahagiaan dunia ini hanya sementara sekejap. Jenengan jangan mungkin senang, mungkin barang biasa. Itulah sifat dunia. Nah, apa yang dibuat nanti sifat dunia? Nah, itu saya jelas. Mungkin kurang lebih sifat-sifatnya, maka harus paham sifat-sifat dunia. Itu bisa dibahas di level. Nah, orang paham di pas apa itu yang mau ya jebule lalu, kan? Maka sekali lagi itu adalah Al-Quran. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Maka mari kita berusaha. Intinya kebahagiaan itu berhubungan dengan ketaatan kita kepada Allah. Jenengan lihat kehidupan para sahabat, gitu, sing marah yang pakai. Tapi apa mereka kemudian menuntut kepada Allah, menuntut kepada Nabi? Betul. Mereka menyadari betul. Dan
Silahkan dia dipun pelajari sirah Nabawiyah dan juga para sahabat. Ada seorang sahabat yang menjadi gubernur, gitu. Ini nek sholat, ini gubernur loh ya. Dan sholat ini langsung deh. Mergane pakaiannya selalu gentenan sing sholatnya. Ini gubernur. Suatu saat Umar bin Khattab sebagai khalifah, Nabi Sangko Sidon, Umar bin Khattab sebagai khalifah memanggil semua gubernur, data semua wargamu sing miskin. Khalifah Umar saya apa tidak lolos satu daerah, saya lupa gubernur Islam apa Syria apa seterusnya. Umar kaget, ini daftar orang miskin kok gubernurnya masuk daftar ini kan lagi. Saya dapat gubernur di Leboknya miskin kan masuk. Ini karena dia gubernur juga. Umar gak percaya. Suatu saat Umar sidang itu inspeksi mendadak tangga daerah itu bertanya pada penduduknya. Terus kerumuh, oh niku benar sangat berat lebar terus penting soalnya setelah minggu ganti akan tujuan mau saya sholat di sarung atau kain. Bukan karena duitnya saya di sholat ini pakaiannya di kerja kata dia. Akhirnya sampai ke telinga Umar bin Khattab, niki gubernur masuk raskin ngomong kayak tadi gitu, karena mungkin ngerti saya arah saya rasa tidak punya Umar tadi gubernur satu-satunya gubernur ini. Akhirnya kemudian karena miskin dia tetap mendapat apa namanya bagian dari zakat. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahagia tidak ada hubungannya dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan dan lain-lain. Jangan pernah melihat kisahnya Asia terus ya, kalau Fir'aun Asia. Niku karena mempertahankan keimanan sampai kemudian dibunuh dengan dimasukkan ke dalam air mendidih. Apakah dia menderita sementara loro yang dia? Itulah dia mempertahankan akidah dengan bahagia, dengan senang hati kita menghadapi umat yang itu disebabkan karena keimanannya. Banyak yang kisah-kisah teman-teman dan kehidupan para sahabat juga orang-orang muda itu bikin nasihat kepada orang panjenengan untuk selalu berakrab ria dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika orang panjenengan jauh dari Al-Quran, maka kemungkinan banyak godaan yang tidak bisa kita hindari karena keteguhan hati kurang panjenengan akan berkurang. Gampang untuk berhitung dosa Jawa. Karena itu sekali lagi ini kesempatan di bulan Ramadan, mari kita mulai berakrab ria, membaca, memahami. Nek sakit itu gak ada rasa benar. Artinya ini terjemahnya ngerti kan? Saya dibaca itu ngerti. Mau coba Al-Fatihah tiga sholat nih kok. Nek sakit artinya itu ngerti. Kan mulai panjenengan itu kan perkebunan nih. Tidak tahu apa yang kita minta kan ya lucu. Memang mau lurus pokoknya mau ya benar. Diusahakan kita tahu artinya. Orang kalau tahu artinya dia akan bisa menghayati dan kemudian memahami. Bapak Ibu yang berbahagia, maka nanti mau yang sakit kepala olahraga sepindah malih ini bulan yang baik untuk kita memahami dan membaca dan memahami Al-Quran. Kalau bisa kita target, gitu. Nah, Ramadan itu kan kata waktu luang nih, gitu. Maka harus banyak kita targetkan. Para ulama dahulu kalau sudah masuk bulan Ramadan, niku waktu yang untuk beribadah, niku hampir 90%, 10% di hari-hari. Tidak seperti hari-hari biasa. Nah, kita usahakan minimal ibadah waktu kita harus lebih banyak, terutama ibadah sunnahnya. Maka dan yang saya katakan mengenai waktu ibu kamu akan sampai sami bila bisa berikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.